Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kembali belajar. Meskipun belajar kali ini masih pembelajaran secara daring. Akan tetapi yang paling penting adalah jangan pernah pembelajaran daring ini kemudian mengendorkan semangat kita untuk tetap semangat belajar. Jangan pernah mengendorkan niat kita untuk kemudian menjadikan itu sebuah alasan sehingga kita tidak bisa belajar lagi. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, tentu ini adalah pembelajaran pertama ya, pertama kali untuk pendidikan diniyah. Pendidikan diniyah. Alangkah baiknya kalau kita mungkin perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Perkenalan. Kalau sama Bapak mungkin sudah kenal kan, Bapak Firman ya. Akan tetapi Bapak ingin memperkenalkan materi yang akan kita pelajari pada semester awal kelas 4 ini itu kan. Semester pertama pada kelas 4 ini adalah tentang materi kitab Alala. Kitab apa? Kitab Alala ya. Kalau di di sekolahan Bapak kitabnya ini kitab Alala ini ya. Alala. Jadi Nadom kitab Alala ya. Insya Allah nanti Bapak akan downloadkan PDF-nya untuk mempermudah kalian dalam belajar, sehingga ketika nanti menadomkan kitab ini tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Sebelum itu Bapak juga ingin memperkenalkan bahwa kitab ini adalah sebuah kitab yang biasanya diajarkan di pondok pesantren. Kitab ini adalah kitab yang kemudian dikarang oleh beliau Syekh Abu Basir Ar-Romawi. Beliau itu kemudian mengarang kitab ini. Alala itu artinya adalah pengingat. Apa yang diingat? Pengingat bagi orang yang sedang mencari ilmu. Pengingat bagi kita para penuntut ilmu. Apa yang perlu diingat? Nanti di sini dijelaskan apa saja yang kemudian harus kita pelajari sebagai seorang pencari ilmu, gitu kan? Oke, kitab ini kemudian diterbitkan oleh Darul Muttaqin. Kalau di kitab Bapak ini di sini ada Darul Muttaqin ya. Darul Muttaqin ini adalah punyanya Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan kemudian kitab ini adalah kitab yang ditulis sesuai dengan tulisan beliau ya. Di sini ada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Tebuireng. Insyaallah. Jadi kitab ini sebenarnya adalah kitab beliau yang kemudian ditulis lagi secara digital atau secara pengetikan ya, mungkin secara komputer lah gitu, karena memang dulu itu tidak ada komputer, tidak ada jasa pengetikan gitu kan. Jadi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari itu menulis tangan kan. Kemudian oleh Darul Muttaqin diperbaharui, kemudian dijadikanlah sebuah kitab seperti ini, kitab Alala ini. Oke, baik teman-teman, baik murid-muridku, sayang anak-anakku yang aku cintai. Baiklah, untuk bab yang pertama silahkan kalian buka di situ di PDF itu ada nadom ya. Jadi ini adalah sebuah syarat yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu ya. Oke. Seorang pencari ilmu. Bapak akan syairkan nadomnya ini, dan kemudian nanti kalian perhatikan secara seksama, kalian perhatikan cara menadomkannya ya. Karena di kelas 4 kemarin sudah menggunakan nada seperti ini ya. Nadanya seperti ini. Kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa umbika amma jamu'iha bibayani ilingo hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita aki kumpuli kanthi pertelo duka iwa hirsi wasti bari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupani limpet lupa rupani limpat lupa sobar ono sangune lan piulangi guru lan sing suwe mangsani. Jadi seperti itu, insyaallah lagunya mudah diingat, dan kemudian cara membacanya juga harus tepat ya. Bapak akan menjelaskan secara bahasa Indonesia ya. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Jadi iling udah hasil ilmu angin 6 perkara. Jadi ketika seseorang itu mencari ilmu, maka dia harus ingat bahwa ketika mencari ilmu itu ada 6 syarat yang harus ia tempuh gitu. Nah, saumbika amma jamu'iha bibayani, bakal tak ceritaake kumpuli kanthi pertelo, maka akan saya jelaskan, katanya Syekh Abu Basir ya. Maka akan saya jelaskan secara jelas, secara pertelo, secara jelas ya pertelo. Oke. Yang pertama adalah dukain ya, rupane limpat itu kan dalam bahasa Jawa, jadi bahasa Indonesianya adalah cerdas. Kemudian apa maksudnya cerdas ini? Cerdas itu maksudnya adalah dalam menangkap pembelajaran dia serius. Serius. Saya yakin semua siswa kelas 4 itu adalah anak-anak yang cerdas ya. Cerdas itu artinya adalah fokus dalam pembelajaran, sehingga materi yang didapatkan itu mampu diserap, mampu dipahami secara keseluruhan gitu kan. Oke. Kemudian wahirsin ya, di kitab itu coba dilihat wahirsin. Dan lupo ya, lupo dalam bahasa Indonesia ya, lupo ini kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia adalah semangat. Jadi punya semangat yang kuat, punya giroh katanya kalau dalam bahasa Arab itu kan, punya semangat yang kuat untuk kemudian menuntut ilmu. Nah, tentu semangat ini mempengaruhi, meskipun seseorang yang mencari ilmu itu kemudian cerdas, akan tetapi tidak punya semangat dalam belajar, maka ya percuma gitu kan. Apalagi di saat-saat seperti ini ya, di saat-saat pandemi seperti ini, tentu kita semangatnya harus lebih daripada sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena pembelajaran sudah daring, tidak pernah tatap muka dengan guru, hanya lewat WA, hanya lewat YouTube, hanya lewat ya mungkin Zoom gitu kan. Itu tentu belajarnya, semangatnya harus lebih giat lagi gitu kan, agar kemudian ilmu yang kita pelajari itu dapat gitu kan. Kemudian wastibarin itu artinya adalah sabar. Mempunyai rasa sabar meskipun mengerjakan pembelajaran, mengerjakan materi belajar apa ya, kitab alala misalnya, sulit banget, tetap sabar, pokoknya sabar saja, sabar dan sabar terus. Maka anak-anakku nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mempunyai rasa sabar dalam belajar. Terus wabul gotin ono sangunia. Tentu pada saat ini malah ditutup ya, ada sangu. Sangu itu ada biaya. Jadi ketika sekolah anak-anakku mempunyai biaya, tentunya kan kayak membeli buku ya. Kalau sekarang mungkin harus beli paketan juga kan. Jadi
biaya yang kita keluarkan mungkin double-double ya. Tapi itu apa ya, jadikan itu adalah sebagai penyemangat juga ya kan, penyemangat juga, karena memang kita ingat kepada orang tua saja, orang tua yang membelikan paketan. Kasihan kan, dia bekerja, beliau itu bekerja dari siang, dari pagi sampai siang sampai malam, kadang ada yang seperti itu, hanya untuk ingin anaknya itu kemudian belajar dengan baik, punya paketan dan kemudian digunakan paketannya, jangan dibuat yang lain-lain ya, dibuat belajar. Jadi punya paketan itu buat belajar, bukan main game, bukan main Facebook, bukan main yang lain-lainnya ya. Kasihan orang tua kita. Oke, kemudian wa irsyadi ustadi ya, lan piulangi guru. Jadi ada guru, ada seorang guru, misalnya kayak Bapak Firman ini kan apa namanya ya, mengarahkan kalian, membimbing kalian untuk kemudian bisa belajar dengan baik, untuk bisa membaca kitab ya, membaca kitab ini itu kan ada guru. Jangan sampai belajar tanpa guru. Karena kalau kita belajar kemudian tanpa guru, nanti hasilnya akan ngawur, tidak akan terbimbing kita itu ya. Oke, kemudian waktu li zamani. Oke, dan waktu yang lama. Belajar jangan sedikit-sedikit. Misalnya belajar hanya sebentar saja, yang agak lama belajar itu. Kemudian juga kita dalam menuntut ilmu aja kan ada tahapannya gitu kan. Dari misalnya PAUD atau TK sudah berapa tahun, kemudian SD ya, sekolah dasar kita kan harus tempuh secara 6 tahun kan, dari kelas 1 itu pun kalau naik kelas terus, nah gitu kan. Kalau misalnya nggak naik kelas gimana, ada kan kelas 1 sampai kelas 6 ada 6 tahun. Nah itu harus memang harus lama waktunya. Jadi ketika belajar itu apa namanya, nggak boleh, maksudnya hanya sebentar saja, misalnya dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 sudah berhenti misalnya, itu nggak boleh, harus ada waktu yang sangat lama. Nah itu kan kelas 1 sampai kelas 6 itu SD, kemudian SMP 3 tahun, kelas 1 sampai kelas 3, SMA misalnya kelas 1 sampai kelas 3 juga, kemudian nanti sampai kuliah itu sampai terus. Nah, harus lama waktunya memang ya kerja belajar. Oke, anak-anakku yang berbahagia, itulah tadi syarat daripada ketika seseorang itu mencari ilmu ya. Jadi ingat-ingat apa syaratnya yang pertama. Nah, yang pertama harus apa? Cerdas. Kemudian yang kedua apa? Semangat, punya apa ya, niat yang bagus, semangat pokoknya. Kemudian yang ketiga wastibarin, yaitu punya rasa sabar dalam menghadapi pembelajaran ya. Sabar dalam menghadapi segala kondisi yang ada. Kemudian yang nomor 4 itu wabul gotin ya, wabul gotin memiliki biaya, jadi punya biaya. Kemudian yang kelima wa irsyadi ustadi, jadi ada guru yang mengajari. Kemudian yang nomor 6 watuli zamani, yaitu waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Jadi begitu anak-anakku yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Pertama kita sudah perkenalan tentang kitab yang akan kita bahas atau materi yang akan kita pelajari. Kemudian masuk ke bab pertama, yaitu tentang syarat-syarat mencari ilmu, gitu kan. Kemudian setelah itu nanti Bapak ingin kalian tonton video ini, dan kemudian insya Allah ini nanti akan Bapak masukkan ke YouTube, karena kalau dikirim ke WA itu mungkin nggak cukup kan, karena waktunya yang cukup lama, maksudnya durasinya yang sangat lama. Dan kemudian tolong nanti dilihat di YouTube, ditonton di YouTube, kemudian di kolom komentar itu tuliskan nama, kelas, dan bilang hadir gitu ya. Misalnya contoh nama Firman Filani kelas 4 hadir. Nah, gitu. Jadi dengan seperti itu berarti Bapak yakin kalian sudah menonton video Bapak ini di YouTube gitu kan. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah
kemudian menirukan nadom Bapak ini, kemudian rekam ya menggunakan terserah nanti rekaman suara atau bisa kalau di WA itu voice ya, pesan suara bisa juga, terserah nanti. Terus dengan cara dihafal ya, kalau bisa dihafal jangan dibaca. Dengarkan berulang kali nadom yang Bapak bacakan tadi, kemudian direkam dan dikirim ke nomor WA Bapak, gitu kan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker pokoknya, jaga kebersihan, jangan keluar-keluar, cukup di rumah saja. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.